Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fikri Adi Putra Cahyanto. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus pelaku usaha ekonomi kreatif dalam kategori animasi. Jadi seperti yang sudah dilihat, terdapat karakter dan warna yang khas, yaitu saya akan membahas animasi. Yap, kok bisa? Ini merupakan sebuah profil dari Kok Bisa dengan nama channel YouTube yaitu Kok Bisa. Tahun dibangunnya adalah tahun 2015 dengan website kokbisa.id. Foundernya adalah Ketut Yoga Yudhistira, Gerald Sebastian, dan juga Alvin Dwi Saputra. Alamatnya bertempat di Jakarta Barat dengan sosial media pada Instagramnya @kokbisa, Facebooknya Kok Bisa Channel, dan Twitternya @kokbisachannel. Kemudian ini merupakan lini produk dari Kok Bisa Channel. Ini merupakan hanya 3 saja yang saya ambil dari YouTube dari Kok Bisa. Selain itu masih banyak yang lainnya. Kemudian apa sih Kok Bisa itu? Menurut websitenya sendiri, Kok Bisa adalah sebuah platform media yang mempunyai misi untuk mempromosikan konten edukasi dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Mulai dari sejarah hingga fisika, Einstein hingga Genghis Khan, Kok Bisa membahas berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang bikin kamu makin pintar tiap harinya. Nah, secara singkatnya, Kok Bisa ini merupakan animation explainer video education yang menggunakan media sosial YouTube sebagai media platform utamanya. Selain itu, ada juga Twitter dan juga Instagram yang biasanya dia memberikan sebuah infografis yang sangat fun dan juga mudah dimengerti. Nah, untuk mengetahui apa itu Kok Bisa sendiri, jadi silahkan simak animasi dari Kok Bisa tersebut. Baru-baru ini ada game seru yang lagi ngetren di seluruh dunia. Pendeknya, game ini nyuruh kita nyari tahu siapa yang jadi penyusup di antara kru yang lagi jalanin misi luar angkasa. Atau sebaliknya, kalau kita dapat peran penipu, kita mesti berpura-pura untuk jalanin misi utama. Dan biar nggak gampang dikalahin lawan, lewat video ini sekarang ayo kita cari tahu secara ilmu psikologi gimana caranya imposter bisa menipu kita. Pertama-tama kita mesti paham kalau imposter itu jago bikin orang lain percaya sama dirinya. Dan menurut profesor psikologi yang satu ini, ada 6 teknik yang biasa dipakai orang untuk pengaruhin orang lain. Dari mulai nanamin rasa saling percaya, ngebangun alibi, bikin orang lain suka sama dia, sampai akhirnya berusaha nunjukin kekuasaan sambil nakut-nakutin orang biar ngerasa panik, dan akhirnya sepakat sama apa yang dia mau. Kalau semua tipuan lancar, sang penyusup pun sukses berjaya. Oke, terus pertanyaannya, kalau sebaliknya, gimana caranya kita nebak penipu ada di sekitar kita? Gampangnya dengan selalu skeptis alias nggak gampang percaya dan rajin bertanya. Apakah argumennya masuk akal? Adakah banyak bukti yang ngedukung itu? Apakah orang lain juga percaya? Dan tentu aja apakah informasi yang ada udah berdasarkan fakta? Karena intinya kita mesti pinter-pinter tajemin mata, ngamatin keadaan dan nyocokin argumen-argumen yang ada dengan cerita sebenarnya. Sampai akhirnya kita bisa nebak siapa kawan dan siapa yang lagi cuma pura-pura. Fakta uniknya, dalam sejarah ada banyak imposter asli yang terkenal karena jago berpura-pura. Misalnya orang ini. Dia sejak dari usia muda udah berhasil ngaku jadi pilot, dokter, bahkan pengacara. Atau terus orang ini yang saking legendarisnya dijulukin sebagai The Great Imposter pada masanya. Dan ya, orang-orang kayak mereka paling jago memperdaya kondisi psikologis manusia dan gunain itu untuk kepentingan pribadinya mereka aja. Tapi kalau denger cerita itu, jangan-jangan orang-orang kayak mereka sekarang ada di sekitar kita? Jadi ya, setidaknya lewat video ini kita jadi tahu gimana caranya otak penipu ulung bekerja. Jadi nggak cuma di game, cara-cara tadi itu juga bisa digunain di dunia nyata. Ya, makanya sekarang ayo alihkan pandangan dan amati secara seksama, nyalain rasa penasaran dan sikap kritis kita karena bisa jadi ada imposter yang sedang mengintai untuk bikin kacau dan nyiptain bencana. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.
Kemudian, ini merupakan contoh penghasilan yang bisa saya dapatkan melalui platform socialblade.com. Bisa kita lihat di sini bahwa estimasi pendapatan per bulan dari Kok Bisa itu sekitar $1.600 sampai $25.400, atau jika dirupiahkan sekitar 22 juta rupiah sampai 350-an juta rupiah. Nah, ini merupakan masih estimasi atau perkiraan selama per bulannya, jadi bisa kurang, lebih, atau bisa salah dan juga benar. Kemudian untuk per tahunnya Kok Bisa sendiri bisa mendapatkan hingga 226 juta rupiah sampai 4 miliar dalam estimasi per tahun atau 1 tahun. Kemudian ada sumber penghasilan yang bisa didapatkan oleh Kok Bisa, yaitu yang pertama dapat melalui YouTube AdSense seperti pada channel-channel YouTube lainnya, tetapi nilai pada AdSense sendiri itu belum terlalu besar. Kemudian ada yang kedua yaitu sponsor dan brand dan juga iklan, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Biasanya Kok Bisa melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah dan juga ada juga kreator-kreator lainnya baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal inilah yang cukup mendapatkan penghasilan bagi Kok Bisa channel itu sendiri. Nah, dengan penghasilan yang sebesar itu, maka proses pembuatan videonya juga tidak mudah, dan ini merupakan salah satu contoh proses pembuatan video dari Kok Bisa. $1,5 juta. Terima kasih untuk kalian semua. Kini subscriber Kok Bisa udah setara penduduk negara di Afrika. 4 tahun Kok Bisa ada, udah ratusan video yang dibuat dari gempa bumi, tsunami, bahkan sampai keluar angkasa pernah kami bahas. Semuanya bisa diakses kali klik, ditonton selama 5 menit. Tapi tunggu dulu. Di balik itu semua, nyatanya bikin satu video itu jauh lebih ribet dan lebih lama daripada itu. Bisa berhari-hari, minggu, bahkan bulan. Mungkin kalian penasaran dan sering bertanya-tanya juga, gimana caranya Kok Bisa bikin kontennya? Karena kisahnya berada di balik layar kalian semua. Semua dimulai dari rapat redaksi. Di sini semua orang ngasih ide, diskusi, ngumpulin pertanyaan kalian sampai nentuin pertanyaan mana yang paling keren untuk dibahas. Udah kepilih, terus ditulis. Kita mulai ngeriset, baca-baca buku, buka jurnal ilmiah internasional, atau bahkan nanya langsung ke ahlinya. Semuanya demi mastiin gak ada yang salah dan kelewat. Semua ditulis, diedit, makan bakso dulu, ditulis, dan diedit lagi sampai bener-bener sempurna. Oke, sekarang kasih ke animator. Bareng sama penulis, mereka ngubah tulisan jadi rangkaian penggambaran visual yang namanya storyboard. Gambar-gambar inilah yang jadi kompas petunjuk arah buat animator nantinya. Nah, habis ini digambar. Jadi setiap karakter, benda-benda, sampai lingkungan di sekitar kita harus digambar ke bentuk digital. Dan nggak lupa suara narasi direkam, ya suara saya yang kalian dengar saat ini. Kelar rekaman, semua gambar tadi diajak bergerak. Setiap animasi disesuaikan frame per frame agar pas sama narasinya. Nyeritain kisah-kisah sains seru yang ada di sekitar kita. Semua video terus ditonton ulang, dicek dan recheck sampai akhirnya diupload dan dinikmatin sama kalian semua yang nonton video ini sekarang. Ya, begitulah keseharian di Kok Bisa, berusaha membebaskan harta karun ilmu pengetahuan ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna. Kedepannya akan ada banyak project, konten, dan kegiatan seru yang bakal Kok Bisa lakuin bareng kalian. Maka kami butuh dukungan dari kalian semua untuk mencapai mimpi kita bersama. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk bikin anak-anak muda Indonesia jadi lebih pintar setiap harinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Setelah itu, Kok Bisa juga mendapatkan berbagai penghargaan dan juga prestasi yang telah dia buat baik di nasional maupun internasional. Contohnya adalah seperti mendapatkan Gold Play Button dari YouTube karena telah mencapai 1 juta subscriber, diundang untuk mengikuti Tech Global Summit di Bangkok, Thailand pada tahun 2019, dan juga mendapat penghargaan dari YouTube Content Creator Summit Asia Pasifik
dari YouTube dunia itu sendiri. Dan juga yang terbaru itu dia membangun sebuah akademi edu kreator gratis untuk para konten kreator yang ingin memulai berkarya di dunia media sosial ini. Kemudian ini merupakan suatu contoh video dari liputan TV yang meliput kok bisa. Orang yang membuat adalah dekat sekali dengan kita, Dekatut dan teman-temannya. Kenapa namanya yang tercetus kok bisa? Kok bisa? Dan kok bisa ditonton sama ratusan ribu viewers yang ada di YouTube? Kok bisa? Siapa yang mau jelasin? Dari story-nya dulu kali ya. Oke, boleh. Kalau story sih mungkin lebih ini sama Ketut kali ya. Coba Ketut, terketut ke Alvin lagi. Jadi awal-awal tuh dari YouTube Indonesia gitu. Kita ngeliat kok nggak ada sih konten edukasi di situ gitu. Jadi kalau di luar ada kurs Giza, crash course, minute physics, dan itu emang inspirasi kita untuk bikin channel ini. Terus ya udah, awalnya pertama aku dulu bikin channel itu, terus joinan sama Gerald sama Alvin yang skillnya beda-beda gitu. Asal namanya sih karena itu kayak pertama kali mikir responnya orang kalau ngelihat hal yang dipertanyakan gitu. Pasti bilang kok bisa ya? Gitu ya. Bisa? Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang materi, pasti ini kita harus ke Alvin nih sebagai researcher. Ya, Alvin biasanya kalau misalkan menentukan materi keluar dari kepala sendiri atau gabung bertiga diskusi, kita ngomongin apa ya? Meja, kenapa meja harus terpisah dari kursi? Kok bisa gitu? Nggak Atau nyambung. mungkin hasil curhatan teman-teman gitu ya? Dari mana idenya biasanya gimana, Vin? Kalau tema yang diangkat sendiri kita diskusi, tapi kalau kita juga mentingin bagaimana para komentator itu videonya gimana sih tanggapannya, mereka kadang-kadang ngasih saran juga kita bisa ambil. Yang pertama kali waktu itu dibuat tentang apa kok bisanya? Masih ingat, Gerald? Kalau yang pertama kali dibuatnya, itu yang pertama kali itu kenapa kalau dalam 1 menit itu 60 detik gitu. Bukan 100 detik, itu yang pertama kali banget. Cuma apa pencetusnya apa? Pencetusnya ya karena awal-awal curiosity, karena emang kenapa sih nggak 100 gitu, akhirnya dicari bahan. Cuma ya kalau yang benar-benar. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil dari Kok Bisa channel ini sendiri adalah yang pertama itu membawa suatu hal baru. Nah, Kok Bisa itu sendiri merupakan channel YouTube yang menggagas suatu konten edukasi di Indonesia. Bisa dibilang dia yang mempelopori dan juga pertama kali yang menggunakan animasi dan juga memadukan dengan konten edukasi di Indonesia. Nah, itu merupakan satu hal yang baru di Indonesia dan menjadi booming. Kemudian yang kedua itu kerja keras dan konsisten dalam membuat konten. Kok Bisa channel ini pada awalnya memang hanya 3 orang, dan mereka sangat bekerja keras dan juga sangat konsisten membuat konten-konten seperti ini dari awal hingga sampai sekarang. Yang ketiga adalah riset yang detail dan dari ahlinya. Riset yang dilakukan oleh Kok Bisa itu sendiri merupakan riset yang tidak hanya dari internet, melainkan dia secara mendetail dan mendalam melalui buku, majalah, dan juga menanyakan kepada ahlinya. Yang keempat, membuat hal kompleks menjadi sederhana. Nah, dalam materi-materi konten dalam Kok Bisa itu sendiri, terdapat beberapa hal yang sebenarnya itu sangat sulit untuk dijelaskan, tetapi Kok Bisa dengan mudahnya menyederhanakan konsep yang sulit tersebut. Kemudian yang kelima, Kok Bisa tidak berorientasi pada uang, melainkan pada pendidikan. Karena pada awal pembuatannya, Kok Bisa itu hanya ingin melakukan sesuatu untuk pendidikan di Indonesia dengan cara yang berbeda dan tidak mengedepankan uang sebagai hasil utama mereka. Sekian presentasi dari saya. Maafkan bila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.